Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nadia Putra, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam kelas A, NPM 1904 11009. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Bagaimana dengan pendekatan komunikasi massa agar dapat berhasil? Menurut saya, yaitu dengan pendekatan filosofis atau pendekatan secara filosofis, di mana melalui pendekatan atau psikologi komunikasi kita bisa berhubungan dengan sesama manusia dan menjalin komunikasi di dalam atau didasari akan hal yang bersifat filosofis. Kita tahu tentang perasaan, emosi, dan pikiran. Nah, pendekatan ini juga bisa disebut filosofis karena mengedepankan ideologi atau ideologi yang sama. Contohnya adalah agama dan budaya. Hal ini sangat penting. Kenapa? Mengingat manusia akan lebih mudah dan paham dengan cara komunikasi atau dengan cara komunikasi secara massa. Untuk nomor 2 yaitu intrapersonal adalah atau memiliki arti yaitu komunikasi di dalam diri sendiri atau individu seseorang. Misalnya ketika kita sedang berpikir mengenai sesuatu, secara psikologinya kita berperan menjadi komunikator sekaligus menjadi komunikan. Hal ini sangat penting untuk membantu kita mengenali diri kita sendiri serta membantu kita atau visi misi kita untuk yang kita capai atau keberhasilan yang akan kita capai. Sedangkan interpersonal artinya komunikasi yang melibatkan dua atau lebih orang yang mempunyai peran yang berbeda. Contohnya ketika kita sedang berbicara, ngobrol atau bercakap-cakap dengan orang lain, berpidato dan berdakwah, tentunya itu melibatkan komunikator dan komunikan yang berbeda-beda. Yang nomor 3, 5 unsur dalam komunikasi. Yang pertama itu sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam proses komunikasi. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan adalah keseluruhan apa yang akan kita sampaikan. Yang keempat yaitu channel atau yang bisa kita sebut sebagai media. Dan media ini digunakan untuk penyalur atau perantara dalam pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Dan yang kelima yaitu efek atau efek. Artinya adalah perubahan apa yang terjadi setelah komunikasi atau perubahan apa yang terjadi setelah penerima pesan dalam proses komunikasi. Nomor 4 yaitu psikologi komunikasi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam fokus kajiannya adalah untuk melihat secara langsung apa yang terjadi saat proses komunikasi berlangsung. Dan untuk hubungan dalam proses dakwah adalah untuk mempelajari atau untuk mencapai keefektifan komunikasi dari komunikator atau pendakwah ke komunikan atau mat'u dalam menerima pesan dakwah. Jawaban nomor 5 yaitu tentang ayat atau hadis yang berkaitan dengan psikologi komunikasi Islam. Terdapat dalam Quran surat Toha ayat 43-44 yang berbunyi, Ishaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan
la'allahu yatazakkaru aw yaksha. Artinya adalah, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Musa dan Nabi Harun supaya berbicara lemah lembut kepada Fir'aun dengan upaya untuk menggerakkan jiwanya dan hatinya atau pikirannya supaya untuk bertobat dan menerima agama Islam dengan baik. Dan hal ini pun didasari dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita dapat mempelajari bahwa pendekatan psikologis tidak hanya semerta-merta pesan yang kita sampaikan, tetapi faktor berbicara kita atau komunikasi kita kepada komunikan dengan yang lembut, lemah lembut dan mudah diterima itu dapat merubah pola pikir mereka, jiwa mereka untuk mengerti dan memahami pesan yang kita sampaikan. Demikian jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima jawabannya. Sebelum saya akhiri, kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen saya mohon diterima jawaban saya. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.